Dengan Bapak Abdul Hab. Ya. Maaf, ini bisa dijepit sini Pak ya? Oh, Biar ngomongnya. silahkan. Maaf ya. Rokok atau apa? Kalau ini itu musola, Musola ini. musola. Yang masih asli itu ada di dalam ada tiang 4. Oh, ini musola. Ya, pertamanya itu musola atau tajuk ya. Ini tiang, ini kan 2 sebelah sini, di tiang 2 sebelah timur ada 2 lagi. Itu aslinya itu. Ini musola. Iya, Berarti cuma atas tengah ini nggak ada dulunya. dulunya nggak ada. Ada bangunan seperti ini di tembok ketika di zaman Haji Ismaun, juru kunci kedua, untuk dialihfungsikan untuk nginep semua peziarah. Oh, gitu. Jadi untuk membedakan wanita sebelah sini, laki-laki sebelah timur. Ya untuk menghindari fitnah itu. Jadi sekarang tidak digunakan musola lagi. Iya, karena setelah beliau Mbah Wali Suro bikin masjid yang di tikungan tadi, musola ini hanya untuk majelisan aja, untuk musyawarah, untuk ngaji. Iya, semua kegiatan sholat di masjid. Tuh. Kalau pagar ini yang bikin Syed Syarif Abdurrahman atau Syekh Abdurrahman. Ketika setelah jadi kurun berapa tahun kan Syekh Abdurrahim datang, disuruh bikin pagar ini. Lihat nih, istilahnya halaman sama musola ini. Syekh Abdurrahman itu siapa tuh? Ya. Nama Syekh Abdurrahman atau Syed Syarif Abdurrahman menurut cerita orang tua datang ke sini antara tahun 1260 atau 70-an. Menurut cerita sebelum bikin rumah ini beliau mujahadah atau orang dulu bilang bertapa ya. Itu dulu bikin batu ada kalau nggak salah sekitar 1 meter kali 80 cm. Itu tempat untuk sholat, zikir beliau. Tempatnya ada di sebelah selatan agak ke barat. Walaupun batu itu udah nggak ada sampai saat ini. Gimana? Oke. Dah. Nah, terus ini ruangan apa ini Pak? Kalau ini dulu bilik santri, gubuk-gubuk santri, ya tempat menginap santri. Itu sebelah sini, terus sebelah sana yang sekarang untuk makam umum. Sekarang untuk makam umum. Bilik santri. Bilik santri itu ada 4 ruangan, 1, 2, 3, sama sebelah barat paling barat nanti ada 1. Berarti itu tempat tinggal santri ya? Iya, untuk istilahnya ini dulu pondok pesantren di zaman Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahim itu. Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahim dulu ini adalah pondok pesantren. Pesantren, iya. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke yang lebih jauhnya ya, saya juga masih awam nih. Siapa ini Mbah Suro Pono Lawen ya? Kalau arti Suro Pono Lawen di arti terpisah, Suro itu pemberani. Pono itu kalau kamus Jawa bilang merajut atau mengumpulkan. Lawen itu benang atau kain lah. Jadi kalau diartikan luas ya Suro Pono Lawen itu orang atau seseorang yang berani mengumpulkan serpihan-serpihan atau tempat-tempat yang agak kalau orang dulu bilang singit atau angker dijadikan satu biar mau mengumpul mau mengaji, walaupun tempat-tempat itu astral itu biar mau mengaji aja di sini. Nah itu Mbah Suro ini asalnya dari mana Pak? Kalau Syed Syarif Abdurrahman sendiri, Mbah Suro itu Syed Abdurrahman. Ya, kalau yang dikatakan Mbah Suro ya Syed Syarif Abdurrahman bin Sultan Sulaiman dengan Syed Syarif Abdurrahim bin Sultan Sulaiman. Cuma yang bangun pertama rumah ini ya Syed Syarif Abdurrahman bin Sultan Sulaiman. Di zaman itu ketika beliau bikin rumah sama lingkungan, walaupun menurut cerita daerah sini itu masih laut. Tahun 1200 1300-an ini masih laut. Masih pantai gitu. Iya. Menurut cerita asrama 407 aja itu bibir pantai. Oh, bibir pantai. Kalau sekarang kayak Pail lah istilahnya itu. Iya. Pantai. Itu makanya Syed Syarif Abdurrahman itu
dikasih gelar Ki Joko Suro. Ki Joko Suro. Ya, laki-laki yang pemberani. Nah, jadinya Mbah Suro jadi. Akhirnya jadi makam ini, area ini dikatakan sebagai makam Mbah Suro atau Suro Ponolawen. Ciri khas santri beliau itu nisannya dari batu bata semua. Oh, ini santri dia. Iya. Ini makam Dulu emang banyak makam daerah sini menurut cerita. Nah, itu apa Mbah Suro tadi nih ya, kita kembali lagi ya. Itu asalnya dari mana? Beliau asli dari Baghdad. Oh, dari Dari Baghdad. Baghdad berarti Iran. Irak. Iya, dari Irak. Oh. Ya mungkin di sini Ya, tujuan beliau datang ke tanah Jawa waktu itu ya untuk siar siar agama. agama. Jadi Mbah Suro ini adalah Pedagang pedagang. dari ya zaman dulu namanya Persi ya. Persi tujuan sini sambil berdagang tapi tetap siar. Makanya ketika adiknya datang, Sayyid Syarif Abdurrahim ke sini menyusul beliau, beliau tetap silahkan tinggal tapi tetap harus siar keluar. Oh, gitu. Kalau ini menurut cerita orang tua, Ini apa nih? makam dari keturunan dari kerajaan Mataram atau dari Keraton Surakarta. Oh, ini. Zaman dulu memang sini sempat untuk benteng perang zaman penjajahan. Makanya ketika beliau meninggal, minta dimakamkan di sini semua. Termasuk ini juga nih. Termasuk ini, dan ini menurut cerita orang tua, ini aslinya orang Belanda malah. Orang Belanda. Cuma karena beliau melatih perang, terus membela NKRI dengan beliau-beliau, dan beliau juga seorang mu'alaf, akhirnya beliau diberi kehormatan sama beliau, dimakamkan di sini di samping santri Mbah Suro. Oh, orang Belanda yang masuk Iya, Islam ya. masuk Islam. Itu menurut cerita orang tua. Iya. Kalau dulu emang setiap pintu hampir semua ada padasan. Ini tempat ambil air wudhu, ya seperti ini. Dulu ini ada airnya. Ada. Gentongnya ada, setiap pintu ada dulu. Cuma yang lain hancur. Terus gentongnya tahun 90-an saja udah nggak ada, kata orang tua ya banyak, entah ada yang diambil, ada yang pecah, seperti itu. Tangan-tangan jahil ya. Ya. Kalau dulu ini rumah beliau. Oh, rumah. Yang sekarang jadi makam beliau. Itu. Untuk luas pagar keliling ini yang di pagar bata ini sekitar 1 hektar. 1 hektar. Iya, pagar bata. Walaupun untuk luas pemakaman umum masih wilayah Mbah Suro itu masih luas. Sebelah utara ini juga masih ada tanah kosong. Sebelah barat pagar juga masih ada tanah kosong untuk ya nantinya kemungkinan untuk pemakaman umum juga. Ya. Kalau ini menurut cerita santri beliau, ya istilahnya kalau bahasa santri ya bilang khodam atau abdi dalam beliau. Kalau menurut cerita itu petilasan dari Sunan Kalijaga. Itu yang itu. Yang sebelah sini menurut cerita petilasan Sunan Kalijaga. Yang ini nih. Ya, yang ini. Yang seperti makam ini. Karena dulu di zaman itu Mbah Sunan Kalijaga suka duduk di sini ketika sowan ke Mbah Suro. Seneng banget duduk di sini, zikir di sini. Juga menurut orang tua juga, wallahualam ada bilang pakaian atau sandal juga ada yang dimakamkan punya Sunan Kalijaga di sini. Iya.